6 cara efektif melunasi cicilan dengan cepat. Hai semua, apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Di era digital seperti sekarang, mengambil cicilan dan pinjaman dengan cepat sudah sangat mudah. Berbagai metode cicilan dan pinjaman yang bisa di-download dan daftar secara online dalam waktu hitungan menit sudah banyak tersedia untuk memanjakan pengguna untuk bertransaksi. Sayangnya, meski ambil cicilan dan pinjaman sudah sangat gampang, kadang justru melunasinya yang susah, dan ini disebabkan oleh banyak faktor, terutama dari kurangnya kontrol dan kesadaran diri. Banyak orang yang memaksakan mengambil cicilan meski tahu ia masih punya cicilan berjalan. Nah, kalau terus-menerus seperti itu dibiarkan, kondisi ini bisa makin memperburuk kesehatan keuangan. Tapi jangan khawatir, aku punya beberapa tips gimana sih cara supaya kita bisa melunasi cicilan dengan cepat. Berikut tipsnya. Tips ke-1. Ambil cicilan sesuai dengan kemampuan. Salah satu cara jitu agar cicilan bisa terlunasi dengan baik dan cepat dimulai dari mengetahui kemampuan bayar dari diri sendiri. Idealnya cicilan yang diambil tidak lebih dari 30% total penghasilan per bulan. Misalnya, kita punya penghasilan sebesar 5 juta per bulan. Ini artinya maksimal uang yang boleh kita gunakan untuk bayar cicilan per bulan hanya 1,5 juta. Makin kecil tentu makin baik. Namun 30% memang bukan patokan. Mungkin saja kita masih tinggal di rumah orang tua, di mana tidak membayar tempat tinggal dan memiliki kendaraan pribadi turunan orang tua, sehingga kita pun mampu membayar cicilan hingga 40% pendapatan. Nah, akan tetapi patut diingat kalau semakin tinggi cicilan yang diambil, melunasinya juga akan semakin sulit. Belum lagi kalau tenor yang dipilih panjang, otomatis secara total jumlah yang dibayar juga akan makin besar meski angsuran bulanannya kecil. Tips yang kedua, gunakan fitur auto debit. Terkadang kita sibuk bekerja atau ada kegiatan lainnya sehingga lupa untuk membayar tagihan. Seperti ada ulang tahun teman, di hari tanggal gajian kita, cicilan belum terbayar tetapi kita sudah harus mengeluarkan uang untuk membeli kado atau lain sebagainya. Oleh karena itu, alangkah lebih bijak jika kita memilih opsi pembayaran cicilan dengan auto debit melalui rekening di setiap tanggal jatuh temponya. Nah, dengan begitu kita secara tidak langsung akan dipaksa untuk membayar cicilan sehingga menghindari pengeluaran yang tidak berarti. Tips ketiga, coret daftar pengeluaran yang tidak perlu. Jika kita ingin melunasi cicilan dengan cepat, cara jitu lain yang bisa dilakukan adalah dengan mencoret salah satu dari daftar pengeluaran yang menurut kita bukan prioritas. Misalnya, biasanya kita sudah punya alokasi dana untuk jalan-jalan atau hangout 1 minggu sekali di akhir pekan. Nah, kita bisa memangkasnya menjadi hanya 1 kali dalam 1 bulan, bukan 4 kali dalam 1 bulan. Dengan cara ini, alokasi dana hangout tersebut bisa digunakan untuk menutupi cicilan dengan lebih cepat. Tips keempat, tidak menambah cicilan sebelum lunas. Memang terkadang ada pikiran kalau limit masih tersisa, rasa gatal jika tidak menggunakannya.
Apalagi jika kita menggunakan sistem kredit yang sangat mudah aksesnya. Belum lagi bonus-bonus yang menggiurkan. Nah, meski demikian tidak disarankan ya menggunakan aplikasi yang mudah dalam meminjam duit untuk mengambil cicilan secara impulsif dan menambah cicilan sebelum cicilan yang lama lunas. Sebab ini bisa menyusahkan keuangan kita dan mempersulit pembayaran cicilan di hari esok. Tips kelima, mencari tambahan penghasilan. Jika kita memiliki cicilan yang banyak, mungkin solusi yang lain adalah mencari penghasilan tambahan. Walaupun gaji kita sebagai karyawan sudah mencukupi, tidak ada salahnya untuk mencari penghasilan tambahan supaya kesejahteraan kita menjadi lebih baik dan cicilan kita menjadi lebih lancar untuk dibayarkan. Apalagi menghadapi resesi 2003 mendatang yang kemungkinan besar akan berdampak di Indonesia, jadi kita harus standby dengan antisipasi berupa penghasilan lain di luar profesi utama kita. Karena tidak ada jaminan bahwa kondisi keuangan perusahaan atau lembaga tempat kita bekerja itu tetap stabil. Di era digital seperti saat ini, banyak orang juga yang mendapatkan penghasilan tambahan dari internet, misalnya sebagai dropshipper. Nah, dropshipper ini sendiri adalah orang yang menjualkan barang lewat online marketplace dari pihak lain tanpa perlu melakukan pembelian terlebih dahulu, serta menyimpan stok barangnya, jadi lebih mudah ya buat kita. Tips ke-6, disiplin dan berkomitmen. Poin terakhir dan gak kalah penting nih, cicilan bisa lunas dengan cepat jika kita disiplin dan memiliki komitmen yang kuat. Disiplin dalam menggunakan uang, disiplin dalam membayar, dan komitmen terhadap perjanjian cicilan yang sudah disepakati. Sebab apapun tips dan caranya, kalau tidak dibarengi dengan disiplin dan komitmen, tentunya semuanya akan sia-sia. Janganlah kita menjadi penghutang yang lebih garang dibandingkan yang memberi hutang ya. Dengan begitu, hutang lancar kita bayarkan dan kita tetap glowing dan bahagia. Nah, ini aku simpulkan lagi, jadi 6 tips efektif dalam melunasi cicilan tersebut antara lain: 1. Ambil cicilan sesuai kemampuan. 2. Gunakan fitur auto debit. 3. Coret daftar pengeluaran yang tidak perlu. 4. Tidak menambahkan cicilan sebelum lunas. 5. Mencari tambahan penghasilan. Dan yang terakhir, disiplin dan komitmen. Nah, itu dia tips dari aku dalam membayar cicilan dengan efektif. Sebenarnya menjalankan cara melunasi utang yang efektif ini akan sulit jika kita tidak bisa disiplin mengatur keuangan dengan baik. Jika kita ingin mulai memiliki kondisi finansial yang stabil dan mampu mengelola keuangan dengan baik, mulailah ubah gaya hidup kita secara perlahan serta mulai untuk menabung. Menabungnya juga memilih bank yang tidak hanya membantu kita dalam mengelola keuangan dengan baik, kita juga memiliki kesempatan untuk merasakan keuntungan yang ditawarkan dari produk-produk tabungan bank yang bersangkutan. Di antaranya seperti bebas biaya administrasi, bebas biaya transfer, bonus poin, dan lain sebagainya. So, dengan video ini semoga kita yang punya cicilan bisa lancar untuk dibayarkan dan kita tetap sejahtera, bahagia, dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!